Allah Bapa, kami sangat berterima kasih, mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan demi anugerah Tuhan yang Kau curahkan terus menerus. Baik kami sadari walaupun kami tidak sadari. Ampuni kami ya Bapa, kami yang seringkali melupakan begitu besar kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sampai detik ini kepada kami dan keluarga kami. Ampuni kami yang tidak mengucap syukur ya Bapa. Biarlah Bapa melalui firman Tuhan hari ini kami semua dapat belajar kebenaran firman Tuhan, jalan-jalan tuntunan Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan yang terpenting, yang terutama dan utama dalam hidup kami yang singkat di bumi ini ya Bapa. Bapa, tolong kami yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, jauh dari rupa gambar Tuhan, kiranya hanya melalui kuasa firman Tuhan kami semua dapat semakin didewasakan, disempurnakan, dipulihkan. Kiranya Bapa ada kebangkitan iman yang besar kepada kami yang imannya lemah ini ya Bapa. Tolong kuatkan iman kami semua. Tolong ya Bapa, Engkau yang beracara sepenuhnya lewat firman Tuhan yang Kau hendak tabur. Kiranya kami dapat sungguh-sungguh menerima, tidak oleh iblis, berakar kuat dan bertumbuh, menghasilkan buah-buah kebenaran firman Tuhan sampai 100 kali lipat. Sehingga kami semua bukan menjadi pohon yang tidak menghasilkan buah yang ditebang dan dibakar di hari akhir, tapi kami semua dapat menyenangkan, berkenan, dan hidup dalam kehendak-kehendak Tuhan, menang dalam perlombaan iman ini ya Bapa, sampai kami semua kembali ke kerajaan sorga. Kami panjatkan seluruh doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Kita katakan amin. Shalom, puji Tuhan. Masih ingat kita sedang belajar apa? Akhir zaman. Kapan akhir zaman? Ya. Nanti 100 tahun lagi. Ya. Nah, Alkitab mencatat mengenai akhir zaman dan mencatat dengan sangat-sangat detail apa yang Tuhan sedang kerjakan, apa yang terjadi, apa yang iblis sedang kerjakan, situasi dunia ini seperti apa. Dan di akhir zaman ini kita bukan biarlah itu mengalir sampai Tuhan datang. Di akhir zaman adalah waktu kita mempersiapkan apa yang Tuhan kita persiapkan. Nah, sehingga Tuhan datang kembali, kita semua sudah mempersiapkan bahtera rohani iman. Kita semua menjadi mempelai-mempelai Kristus yang siap sedia menyambut kedatangan Tuhan yang kembali. Amin. Kita sudah belajar banyak poin mengenai akhir zaman. Nah, bagi yang pertama kali datang, saya ucapkan selamat datang. Sebelum kita belajar lebih lanjut, satu hal yang sangat-sangat penting untuk kita belajar Alkitab dari kitab Kejadian 1 sampai Wahyu 22. Ya, ini adalah dasar yang sangat penting untuk kita ketahui. Sebelumnya saya mau menyapa yang di Zoom, Shalom. Alkitab termeterai dengan perumpamaan, kiasan atau simbol. Ya. Jadi kita belajar Alkitab ini penuh dengan perumpamaan, kiasan, dan simbol. Nah, ketika kita hanya sebatas membaca tapi tidak mengerti makna rohaninya untuk aku, padahal firman Tuhan ditulis semuanya setiap ayat demi ayat untuk aku, kita merasa ini apa hubungannya buat saya? Ini hanya mencatat nama-nama, ini hanya mencatat sejarah, ini penuh dengan perumpamaan dan kiasan, terus kita lewati begitu saja, saudara. Itu nggak betul, saudara. Nah, maka kita harus tahu bahwa penuh dengan perumpamaan, kiasan, dan simbol, sehingga Tuhan mau ajarkan kita ini dan kita bisa mengerti maknanya. Jadi waktu kita menerima firman Tuhan selama ini, saudara, kita seperti menerima buah semangka hanya kulitnya saja. Nah, itu semua orang bisa baca, semua orang bisa lihat, bahkan bisa dihafalkan. Itu kulitnya yang kita baca, saudara. Tapi kalau kita gak ngerti artinya kita terima buah semangka itu bukan daging merahnya. Padahal intinya apa, saudara? Daging merahnya kan?
Nah jadi Alkitab seperti itu. Ada makna di dalamnya, makna rohani. Nah ini yang harus kita makan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Ya setiap firman, tapi ini gunanya apa? Ini tentang apa? Ini saya ngantuk, ini saya nggak ngerti. Sehingga kita nggak memakan firman tersebut. Nah kita mau makan daging merah semangkanya itu, saudara. Nah kalau istilahnya firman, kita mau menerima makna rohaninya melalui kiasan, perumpamaan simbol yang berbentuk sejarah, yang berbentuk kiasan. Artinya kita harus belajar, harus mengerti, makan itu. Amin. Ini untuk saudara dan saya. Nah karena itu di topik kita sedang bahas akhir zaman. Akhir zaman, apa yang terjadi? Dikatakan antikris menguasai dunia, simbol dari binatang. Kita bahas ini akhir zaman, perang. Ya, ada perang, baik jasmani, baik rohani. Di akhir zaman ada kelaparan. Kita juga udah belajar, ada kelaparan jasmani, ada kelaparan rohani. Ya. Lalu ada tulah, sampar. Lalu terakhir kita sedang belajar mengenai gempa bumi. Ya, di akhir zaman ada gempa bumi yang semakin dahsyat dan semakin memuncak dan besar sekali. Gempa buminya ini secara jasmani maupun rohani. Dan kita belajar ada gempa bumi dan ada gempa di langit. Ya, di langit, di udara mana ada gempa, kita udah belajar makna rohaninya. Ya. Sekarang kita akan lanjutkan. Ya. Sampai mana minggu kemarin? Ya. Yang ketinggalan jangan khawatir. Ya, banyak teman-teman di sini bisa tanya, bisa tanya langsung ke saya juga. Nah, mari kita sampai udah lanjut. Wah, banyak ya kita belajar ini udah ini saudara semua. Nah, di sini kita baca lagi Ibrani 12 ayat 26 23. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, kita udah belajar goncangan ini ya melalui suara Tuhan, melalui firman Tuhan. Akan terjadi goncangan bumi, langit. Kita udah belajar bumi simbol ya orang-orang duniawi, langit simbol orang-orang rohani. Itu Alkitab mengatakan itu. Itu arti perumpamaannya yang kita udah belajari. Ya, banyak referensi ayat-ayatnya kan. Nah, jadi firman Tuhan, nah ini khususnya untuk kita semua kan langit ya, orang-orang rohani, amin, orang-orang percaya Yesus. Suara Tuhan ya dikatakan akan di akhir zaman menggoncangkan orang-orang rohani. Ya sorga kalau terjemahan Inggrisnya langit ini. Orang-orang sorgawi. Nah sehingga ada yang tergoncangkan, ada yang bertahan. Nah kita harus jadi orang yang bertahan. Dan kita sudah belajar juga contohnya di zaman Yesus. Ketika firman Tuhan itu disampaikan, orang-orang tergoncang. 70 murid tergoncang. Hah? Kita disuruh makan daging dan minum darah guru kita, baru kita bisa ke sorga di Yohanes 6. Sehingga tergoncangkan, sehingga di Yohanes 6 ayat 66, 70 murid Yesus gugur. Sisa 12 satu pengkhianat. Nah yang 12 juga tergoncangkan juga ketika firman Tuhan digenapi. Kita udah pelajari itu kan? Ya. Ketika Yesus lahir, seluruh Yerusalem tergoncangkan. Ya, Tuhan udah datang lagi. Galau, susah, merasa terganggu hidupnya. Ya, seperti contoh, misalkan jam 12 malam ini adalah
akhir zaman, kiamat dimulai. Perang dunia ketiga dimulai. Firman Tuhan digenapi. Kan ada perang kan? Alkitab bilang kan? Ya, kita dengarnya gimana saudara? Mayoritas dari kita, kenapa ini di zaman saya? Kalau bisa 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi. Kita merasa gak suka, gak terima. Loh, kok perang dunia ketiga mulai jam 12 malam ini sih? Misalkan, kan ini pasti digenapi saudara. Nah ketika firman Tuhan, baik itu menurut kita baik baik itu menurut kita gak baik, tapi semuanya mendatangkan kebaikan untuk umat pilihan Tuhan kok. Ya. Hal-hal yang terburuk di mata manusia mendatangkan kebaikan. Kita udah hafal ayatnya Roma 8 ayat 28. Nah ketika firman Tuhan yang sudah dinubuatkan, apalagi mengenai akhir zaman yang dipenuhi dengan malapetaka demi malapetaka sampai pada kehancuran total, itu digenapi, saudara bisa terima atau enggak? Aku tengking, aku gak suka, aku gak mau, aku masih mau begini, aku masih mau begitu. Nah artinya kita tergoncangkan. Nah seharusnya ketika firman Tuhan itu kita terima, ya, kita tidak tergoncangkan. Firman Tuhan itu digenapi, ya kita mengucap syukur. Karena semua mendatangkan kebaikan. Nah semua mau masuk sorga kan? Amin. Bagaimana fase masuk sorga saudara? Khususnya di akhir zaman. Ada malapetaka besar, ada kesengsaraan besar yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Harus melalui fase tersebut. Nah setelah masa kesengsaraan itu selesai, ya, dan dilanjut dengan penghakiman atau penghancuran dunia, sebelum itu Tuhan datang untuk menjemput anak-anaknya. Karena kalau misalkan gak diperpendek waktu masa kesengsaraan besar, kata Tuhan Yesus, umat pilihan pun bisa gak akan tahan. Jadi harus melalui masa-masa yang sulit di akhir zaman. Tapi ini semua mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Semakin dekat Tuhan datang untuk menjemput kita masuk ke surga hidup-hidup. Tapi kalau kita gak suka, karena kita merasa aku masih mau berdosa gitu intinya kan, masih mau duniawi, artinya kita sudah tergoncangkan. Nah jadi buat saudara dan saya, firman Tuhan ini menggoncangkan, tapi kita terimanya bukan sebagai hal yang negatif. Kita terimanya harus sebagai hal yang positif. Kita harus terima firman Tuhan ini sebagai kasih karunia. Ya, semua mendatangkan kebaikan. Kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan berbeda dengan kebaikan dan anugerah yang manusia boleh pikirkan. Ya, contoh, Tuhan kan tidak terselami. Tuhan kan pikirannya, jalannya langit dan bumi dengan pikiran dan jalan manusia. Ya, jadi menurut Tuhan A ini baik, menurut kita belum tentu saudara. Nah maka dari itu Tuhan Yesus mau kita belajar firman Tuhan. Rasul Paulus mau kita pikiran dan hati kita itu disamakan dengan pikiran dan hati Tuhan Yesus. Bukan kita tetap pakai pikiran kita. Nah jadi buat Tuhan baik, buat kita belum tentu baik. Ya kita cocokkan dengan pikiran Tuhan. Ya, kita harus memiliki perasaan yang sama dengan Kristus. Pikiran, perasaannya harus sama. Nah buat si anak, apa-apaan? Belajar dari pagi sampai sore, terus harus ada kursus tambahan, terus harus belajar mandiri, harus disiplin, apa segala macam. Wah ini gak enak banget nih, ini mengganggu privasi kehidupan saya yang ingin bebas, yang ingin main-main, yang ingin santai dan sebagainya. Buat anak kecil, dia gak bisa terima bahwa itu adalah kebaikan saudara. Tapi bagi yang mencocokkan hatinya kepada si orang tua, oh benar ya, babe gua ternyata betul-betul baik sama saya, melakukan ini semua, mendisiplinkan saya supaya saya jadi anak sukses. Nah sama halnya dengan Tuhan, ya, anugerah Tuhan itu semua mendatangkan kebaikan dan kita tidak boleh tergoncangkan, tapi kita harus terima ini firman Tuhan yang diajarkan, yang digenapi sebagai kasih karunia. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 13 mulai. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu
pada waktu penyataan Yesus Kristus. Nah, jadi ini firman, perintah ya, bukan mau nggak mau terserah you gitu, enggak. Ini perintah. Perintahnya apa? Siap. Nah, apakah saudara sudah siap? Emang harus apa yang harus dipersiapkan? Akal budi, pikiran, hati kita, pikiran kita. Siapkan ini. Waspada, apakah kita sedang menjalani kehidupan iman yang waspada? Ya, berjaga, biasa aja. Gitu ya. Gak boleh, waspada saudara. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Nah, semua. Kalau seluruhnya kepada satu hal, berarti yang sebelumnya pengharapannya kepada yang lain itu diganti saudara, diganti. Fokus kepada satu hal. Apa? Kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita pada waktu penyataan Yesus Kristusnya ketika kedatangan Tuhan yang kembali. Tuhan mau datang aja udah. Udah gimana nanti itu? Kan kita begitu ngalir saja. Kita fokus hal-hal yang di dunia ini. Padahal firman Tuhan bilang semua pengharapan kita harusnya kepada ini. Siapin pikiran kita saudara. Waspada hidup kita, pengharapan kita. Sama apa? Kasih karunia saat Tuhan datang kembali di akhir zaman. Jadi artinya apa? Ada kasih karunia yang Tuhan mau kasih di hari akhir. Yang kita boleh sebut istilahnya kasih karunia khusus, kasih karunia spesial, kasih karunia akhir zaman. Ya. You sudah terima kasih karunia? Sudahlah gitu kan. Nah, jangan merasa sudah dulu gitu ya. Jangan merasa sudah dulu karena firman ini bilang ada karunia yang spesial di akhir zaman. Nah, kita harus terima ini. Pertanyaannya, apa sih kasih karunia? Katakan, kasih karunia itu apa? Apa itu anugerah? Uang? Tahta? Apa wujudnya? Wujudnya apa? Kasih karunia. Wujudnya. Nah, kasih karunia Alkitab akan adalah Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia itu apa sih? Tuhan Yesus Kristus. Oke, ini ayatnya. Boleh dicatat. Kasih karunia adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, kembali lagi ke ayat ini. Siapkan di akhir zaman ada kasih karunia yang Tuhan mau anugerahkan. Yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah kasih karunia. Kalau begitu, kita harus gali ini. Tuhan Yesus Kristus harus digali loh saudara. Nah, karena Rasul Paulus bilang Tuhan Yesus itu adalah rahasia Allah. Saya udah tahu Tuhan Yesus, gak usah ajarin lagi. Itu rahasia Allah. Tersembunyi harta karun Tuhan. Ya, kalau gitu apa? Tuhan Yesus Kristus adalah kasih karunia Tuhan. Mari kita baca Yohanes 1 ayat 14. Mulai, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita terlihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dikatakan adalah firman jadi manusia, ya. Tuhan Yesus adalah anak tunggal Bapa. Tuhan Yesus penuh kasih karunia. Jadi sekali lagi, kasih karunia yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Di sini di awal dikatakan firman. Firman. Tuhan Yesus firman. Tuhan Yesus bilang, hidup kekal adalah mengenal aku. Mengenal aku. Kata mengenal di Yohanes 17 ayat 3 adalah hubungan intim suami istri. Hubungan yang dalam. Ya. Berhubungan suami istri. Bukan lagi lu gue. Kalau udah suami istri udah jadi satu. Ya, udah hidupnya udah gak bisa seperti single lagi, udah jadi satu. Ada masing-masing sebagai suami, sebagai istri. Dan gak ada yang disembunyikan, gak ada yang dirahasiakan, karena istilahnya tuh sudah jadi satu pribadi.
Nah, hidup kekal adalah mengenal atau hubungan suami istri dengan Yesus Kristus. Bagaimana bisa mengenal Yesus dengan dalam? Firman menjadi manusia. Firman itu adalah Allah di Yohanes 1 ayat 1. Jadi apakah kita bisa memiliki kenalan yang dalam dengan Tuhan tanpa firman? Kalau firman itu adalah Allah, apakah kita bisa dikatakan, oh saya intim banget dengan Tuhan. Tapi kita melewatkan Kejadian 1 sampai Wahyu 22. Dari sekian banyak sekali ayat, kita hanya 4, 5, 10 ayat lah. Berarti 99,999% yang adalah Tuhan, yang adalah firman, kita kenal. Nah, itu gak bisa dibilang kenal. Ya. Apalagi kata mengenal di sini adalah hubungan suami istri. Oke. Kasih karunia adalah Yesus, Yesus adalah firman. Ya. Kasih karunia adalah Tuhan Yesus adalah firman. Alkitab. Nah, siapkanlah akalmu. Beri seluruh pengharapan kepada kasih karunia yang akan Tuhan nyatakan di hari akhir pada kedatangan Tuhan Yesus yang kembali. Harapan pada kasih karunia itu adalah firman. Lagi kita mau baca. Kasih karunia yang adalah Yesus, Yesus yang adalah firman ini seperti apa yang kita disuruh, kan kita taruh ke situ semuanya. Fokus kita taruh ke situ. Kita dan seluruh keluarga fokusnya ke situ, jangan ke yang lain. Apa itu? Lebih rinci lagi, Efesus 3 ayat 2 dulu kita baca, 2-3. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Nah, jadi kasih karunia Allah kita pikirkan kekayaan, kehormatan, kesenangan, kenikmatan, wah, semua yang berbau-bau menyenangkan gitu ya. Tapi di sini kasih karunia itu adalah tugas penyelenggaraan. Hah? Apaan tuh? Apa hubungannya sama hidup gue? Gak pernah tuh kita menaruh pengharapan kita, fokus kita kepada tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. Ada di sini yang pernah, aduh Tuhan saya rindu banget. Apa sih penyelenggaraan yang dimaksud di Efesus 3 ayat 2 itu? Saya mau harapan hidup saya sepenuhnya saya taruh ke situ. Boleh jujur, ada gak yang pernah doa kayak begini? Menaruh pengharapan kita pada gini? Enggak kan? Harapanku supaya cita-citaku berhasil, supaya anak-anakku lebih sukses, supaya semua sehat, happy, damai gitu kan. Nah tapi kita disuruh menaruh harapan kita kepada kasih karunia itu penyelenggaraan. Kalau bahasa Inggrisnya sederhana, administrasi. Ya, kepada administrasinya Tuhan. Saudara yang kerja, yang punya usaha, ya setiap perusahaan kan harus serapih mungkin, harus sebaik mungkin. Itu ada administrasinya, ada sistemnya. Gak mainan asal-asalan kayak begitu aja. Ya ada bagian-bagiannya, harus rapih. Nah demikian juga kerajaan sorga. Ya, kerajaan sorga, pekerjaan Tuhan itu ada administrasinya. Apa itu pekerjaan Tuhan? Pekerjaan penebusan, penyelamatan dari permulaan zaman sampai akhir zaman. Tuhan Yesus bilang, Bapakku gak pernah istirahat tuh. Ya, sampai detik ini, sampai hari ini Bapak pernah berhenti bekerja. Maka aku pun harus bekerja walaupun hari Sabat aku bekerja, tapi pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan dunia. Tuhan bekerja, Tuhan sibuk, Tuhan di sorga ngapain sih? Tuhan Yesus bilang bekerja, terus bekerja. Pemazmur bilang dia gak pernah ngantuk sedikit. Kita pikir Tuhan hari ke-7 istirahat. Biarin dunia ini gitu-gitu, kalau ada doa baru bangun. Enggak, Tuhan terus bekerja dan menggunakan administrasinya Tuhan. Harus tahu, saudara. Ini kasih karunia Tuhan. Lanjut ayat 3, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Ya.
kasih karunia Tuhan, penyelenggaraan Tuhan ini rahasia, saudara. Rahasia, wahyu. Oke? Terus ayat 5, ayat 4 dulu, 2, 3. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Kristus itu rahasianya. Ya. Terus ayat 5, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Rahasia penyelenggaraan atau administrasi Tuhan ini adalah rahasia Kristus. Dulu belum dikasih tahu. Belum dikasih tahu, masih tersembunyi, misteri. Ya. Tapi sekarang dibuka, dinyatakan kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Lalu ayat 8 kita baca 2-3. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Lalu ayat 9, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan sesuatu. Ya, jadi diulang-ulang lagi supaya kita ngerti. Jadi intinya apa? Kasih karunia tersebut, rahasia Kristus. Ini adalah penyelenggaraan, tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. Ya, ini kasih karunia ya. Beda kan sama yang kita pikirkan. Terus kedua, rahasia penyelenggaraan kasih karunia Allah. Intinya sama ya. Ketiga, diekspresikan sebagai rahasia Kristus. Ini cuma ayat-ayat tadi dipoinkan saja. Yang zaman dulu nggak dikasih tahu, tapi sekarang dinyatakan. Ini adalah kekayaan Kristus. Ini adalah isi tugas penyelenggaraan rahasia yang tersembunyi dalam Allah. Nah, jadi siapa yang mau terima kasih karunia di akhir zaman? Saya. Nih, mau dikasih sama Tuhan. Penyelenggaraan rahasia yang tersembunyi dalam Allah. Langsung ngantuk. Wah, terus kaget. Ya ilah, kok kasih karunianya begini sih? Saudara nggak semangat mungkin sama kasih karunia ini? Merasa menyesal mungkin dalam hati, macet-macet. Tahunya kasih karunia kok begini sih? Ini kasih karunia yang Tuhan maksud. Dan banyak yang tergoncang, banyak yang menolak. Kita sudah bahas minggu kemarin. Ya, tapi kita harus terima. Mari kita baca Kisah 20 ayat 24. Mulai. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, di sini diekspresikan kasih karunia Allah adalah Injil. Ya, Injil, firman adalah kasih karunia Allah. Firman terus. Wujudnya dong. Tuhan, mana berkat-Mu Tuhan? Hujan uang. Ya kan? Kasih karunia Allah adalah Injil. Ya. Buat para rasul, nyawaku ini gak ada nilainya, gak sebanding. Yang paling utama ini adalah kasih karunia, yaitu Injil yang aku sudah terima dan Tuhan mau pakai aku untuk memberikan, menyaksikan Injil kasih karunia Allah, yaitu Injil, yaitu firman Tuhan kepada sebanyak-banyaknya orang, ya khususnya orang pilihan. Nah, dikatakan tadi di 1 Petrus 1:13 ada kasih karunia yang Tuhan anugerahkan di akhir zaman. Apa kasih karunia? Injil, firman. Oke, tugas penyelenggaraan Allah yang dicatat di Alkitab. Tuhan anugerahkan ini di akhir zaman. Apa maksudnya? Ada apa lagi? Ada firman apa lagi di akhir zaman? Apakah itu kitab Henok yang ditemukan, kitab Yudas yang ditemukan, atau kitab apa lagi sih? Yang Mormon? Ya, kan mereka bilang,
Oh, ini kitab yang wahyu untuk di zaman baru gitu. Bukan di zaman Rasul lagi, di zaman akhir mereka sebut. Ya, apakah ada kitab yang lain dari Alkitab? Kenapa? Karena dikatakan ada yang dinyatakan saat kedatangan Tuhan yang kembali, kasih karunia khusus ini. Apakah ada kitab yang baru setelah wahyu? Kenapa? Karena artinya ini firman Tuhan. Ya, jawaban sederhananya tidak. Ya. Alkitab sepenuhnya dari sampai wahyu. Dan di kitab wahyu pasal terakhir dikatakan jangan nambah-nambah. Karena Tuhan udah tahu. Ya, iblis bekerja menyesatkan, mengatasnamakan Tuhan. Gak ada istilah ditambah-tambahin. Daripada yang sudah ada yang sudah dicatat, yaitu Kejadian 1 sampai kitab Wahyu 22. Tambah-tambahin. Yang ditambah-tambahin akan terkena malapetaka. Semua kutukan, semua malapetaka yang dicatat di Alkitab. Kata Wahyu 22 ayat 18. Jadi jawabannya, firman yang Tuhan anugerahkan di akhir zaman ini bukanlah kitab selain atau setelah wahyu. Bukan. Yang gak boleh ditambah-tambah. Jadi kalau gitu apa dong? Ya, mari kita baca. Jawabannya kita bisa mengerti melalui banyak ayat. Makanya kita mau baca dengan semangat ya. Wahyu 22 ayat 10 mulai. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Nah, jadi 1 Petrus 13 ini ada hubungannya dengan Wahyu 22 ayat 10. Kenapa? Karena yang dimaksud si Petrus itu, ini kan masanya kapan? Ketika kedatangan Tuhan kembali, yaitu akhir zaman kan? Ada kasih karunia khusus di akhir zaman. Nah, sama Wahyu 22 juga, sebab waktunya sudah dekat, ya. The end is near. Jadi ketika waktunya sudah dekat, yaitu akhir zaman, mendekati akhir. Nah, dua-duanya berbicara mengenai akhir zaman. Yang satu bilang ada kasih karunia, terus kita pelajari bahwa kasih karunia itu adalah firman. Ya kan, Yesus adalah firman, firman adalah kasih karunia, Injil adalah kasih karunia, tugas penyelenggaraan Allah. Nah, di sini sama firman juga, saudara. Jadi topiknya sama, hanya dijelaskan lebih rinci lagi. Kata kita di sini, kalau terjemahan aslinya, intinya artinya adalah Alkitab. Alkitab bukan hanya sekedar wahyu saja. Bible, akar katanya Bible, makanya Bible Alkitab kan Kejadian 1 sampai Wahyu 22. Di akhir zaman, jangan meteraikan, kalau bahasa Inggrisnya seal, jangan kunci. Ya, jangan dikunci firman nubuat dari Alkitab. Jangan dikunci. Saudara ngerti maksudnya apa? Firman yang Tuhan anugerah rahasia yang selama ini tersembunyi. Di zaman dulu ini belum dinyatakan, tapi di hari akhir dinyatakan. Apa pernah dinyatakan? Firman yang dikunci. Ya. Kita lihat banyak ayat-ayatnya gak harus di pasal yang sama oleh penulis Rasul Yohanes misalkan, enggak. Tapi bahkan di zaman yang jauh sebelum, contoh kitab Daniel. Ya, karena pengarangnya adalah Roh Kudus sama. Ya, Kejadian sampai Wahyu pengarangnya adalah Roh Kudus. Daniel 12 ayat 4 kita baca mulai. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan akan bertambah. Nil, sembunyiin semua firman. Sembunyi. Kunci, meterai, kunci. Karena sebelum ayat ini Daniel bingung. Daniel dapat nubuatan, dapat wahyu. Tuhan, saya gak ngerti maksudnya apa. Iya, sembunyiin, kunci. Ya kamu, tapi kamu kunci. Sampai, nah ada waktunya. Selama-lamanya kunci? Enggak. Sampai akhir zaman. Berarti kuncinya sampai akhir zaman masih terus dikunci enggak? Atau kuncinya udah hilang lagi? Enggak ya? Sampai akhir zaman. Berarti ada dikunci terus sampai akhir zaman. Ketika ini genap
maka ini akan dibukakan. Sebelumnya dikunci, disembunyikan. Kita lihat ayat 9 sampai 10 mulai. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Tuhan kita itu cerewet ya, terus nasihatin hal yang sama. Karena kita lupa, kita cuek, ngomongin hal yang sama. Udah belajar belum? Belajar belum? Nah sama Tuhan juga. Terus kan Tuhan kan Bapa kan, diulang-ulang terus. Firman ini tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan, dimurnikan, diuji, tapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik akan memahaminya. Jadi orang fasik, orang yang tidak punya firman, tidak beriman, itu nggak ngerti. Tapi orang-orang bijaksana, ya orang-orang yang berhikmat, yang berhikmat Tuhan, hikmat adalah firman, akan memahaminya. Nah berarti Alkitab tuh kunci. Alkitab kita nggak ngerti, sudah. Loh, orang yang berhikmat itu harus menggenapi ini, saudara. Kita memahaminya. Makanya pesan Tuhan Yesus kan belajar. Ya, semua firman, jadikan semua bangsa murid. Kita ini harus percaya Yesus nih jadi murid, belajar karakteristik utamanya. Tapi kita merasa kita udah hebat, kita udah kudus, kita udah beriman, gue udah pelayanan nih. Ya udah kontribusi luar biasa nih buat Tuhan. Terus Tuhan marah. Marta, jangan sibuk terus. Nih kayak Maria, duduk diam di bawah kakiku, mendengarkan. Ini adalah pilihan yang terbaik, kata Tuhan. Apa? Belajar firman. Semua firman. Itu pesan atau aman Tuhan Yesus sebelum kembali ke sorga. Tidak bisa dilihat pekerjaan atau kasih karunia Tuhan di akhir zaman, kesimpulannya menyatakan rahasia firman Tuhan yang selama ini termeterai, tersembunyi, dinyatakan. Oke? Ya. Ini pesan Tuhan. Ini kasih karunia yang harus kita terima karena Tuhan kerjakan ini. Antara kita mau terima, tolak, cuek, ya. Harus terima kan? Harus sungguh-sungguh. Seluruh harapan kita. Waspada, berjaga-jaga. Nah, seperti apakah Tuhan menyingkapkan rahasia firman Tuhan yang selama ini tersembunyi? Rahasia Kristus yang selama ini terpendam. Tuhan mau bukakan seperti apa? Ya, supaya kita bisa menerima apa yang Tuhan janjikan ini. Ya, saya berdoa semoga saudara mau ya. Soalnya kayak makin ngantuk atau cuman negatif thinking saya. Kita baca Wahyu 10 ayat 2, 1, 2, 3. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanan di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Nah, malaikat kuat. Di dalam tangan malaikat ada sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Dia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, kaki kirinya di atas bumi. Waduh, kalau diterjemahkan secara hurufiah, nanti ya, kalau saya main ke pantai, ngelihat ada malaikat yang ada lingkarannya, terus yang satu di air, yang satu di pasir, wah ini digenapi. Ya, perumpamaan ini perumpamaan. Lalu ayat 8 sampai 9, 2, 3. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka tangan kanan di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku, katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Nah, firman yang Tuhan ungkapkan di hari akhir ini dijelaskan melalui perumpamaan ini, saudara.
Ya, ini dijelaskan melalui perumpamaan di 10 ini. Yaitu dikatakan ada pekerjaan Tuhan menganugerahkan kitab kecil yang terbuka, yang pada akhirnya dimakan, disuruh Yohanes disuruh makan. Yohanes ini dia lagi akhir zaman, dia lagi jadi contoh. Dia jadi model orang percaya di akhir zaman, karena ini nubuat akhir zaman kan. Percaya di akhir zaman itu harus menerima apa? Gulungan kitab kecil yang terbuka ini. Ambil sini, ambil, bukan disuapin, bukan digojekin gitu, ambil ya. Dia harus jalan, dia harus ambil. Terus makan, dia harus makan. Apa yang dimakan? Gulungan kitab kecil yang terbuka tersebut. Lep, dimakan. Manis ya. Tapi begitu di perut, dicerna, jadi pahit. Nah, ini apa maksudnya? Yang pertama, apa itu kitab kecil? Bahasa Yunaninya artinya Alkitab, ya, Alkitab. Jadi dari sini udah ngerti kan? Apa? Alkitab. Capek lah Bible study lagi. Belajar naon itu? Kejadian, Keluaran, kitab Ulangan, Tawarik. Enggak. Padahal Alkitab ini harus kita makan, saudara. Harus dimakan. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, masuk surga, selamat. Siapa yang gak mau makan daging dan minum darahku, gak dapat hidup kekal. Lah, kita harus makan Yesus. Tadi udah dikasih tahu di Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Ya, makan firman. Nah, pertama, kitab di sini Alkitab. Berarti kitab di sini kalau diterjemahkan adalah apa? Alkitab. Alkitab kecil. Nah, ini ekspresi. Ini adalah satu penjelasan bahwa Alkitab saudara saya, Kejadian 1 Wahyu 22 itu diekspresikan sebagai kecil. Kenapa? Firman kok diekspresikan sebagai kecil? Ada beberapa alasannya. Ya. Yang pertama, Alkitab firman Tuhan kan kecil, artinya yang pertama dipadatkan. Tahu dari mana bahwa Alkitab kecil artinya dipadatkan? Nah, kalau kita lihat Alkitab sejarah penebusan Tuhan selama 4000 tahun lebih, dari zaman Adam sampai zaman Wahyu Rasul Yohanes. Ya, dari zaman Adam sampai ke Rasul Yohanes penulis kitab Wahyu yang terakhir, ini sejarah 4000 tahun lebih. Dicatat di 60 kitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan hanya 1500 halaman saja. Mencatat kisah 1 tahun, gak cukup 1 halaman, saudara. 1 tahun. Pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan yang tidak pernah tidur sedikit pun. Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja detik demi detik. Selama 1 tahun, contoh 1 tahun pekerjaan. 1 halaman pun jauh sangat kurang. Tapi ini 4000 tahun, hanya 1500 halaman. Itu 1 tahunnya kalau dibagi rata-rata, cuman berapa baris? Kalau 4000 tahun aja, ya kita pikir 4000, berarti 1 halaman merangkum 1 tahun. Betul kan? Tapi ini jauh lebih kurang. Jadi ini artinya, saudara, kan Tuhan tidak pernah tidak bekerja sedetik pun. Dan Alkitab mencatat pekerjaan Tuhan yang rahasia ini. Jadi artinya Alkitab dicatat dengan sangat-sangat singkat padat. Sangat singkat padat. Jadi kalau kita yang singkat padat itu aja nggak ngerti dan lewatin, wah, sudah. Intinya mah kalau ulangan mah 0 nilainya. Nggak tahu apa-apa. Karena yang singkat aja kita, capek, bosan, aduh ini banyak, ini nggak ada gunanya. Kita tutup akhirnya. Terus kita sosmed, berjam-jam kita kuat. Ya, luar biasa kan.
Nah, contoh, Alkitab dicatat dengan sangat singkat, padat. Makanya Alkitab disebut sebagai kitab yang kecil. Contoh, Kejadian pasal 5. Kita bicara satu pasal dulu ya, pasal 5 aja. Kejadian pasal 5. Isinya ada 32 ayat. Ya, satu pasal isi 32 ayat, ya memang kurang lebih seperti itu. Nah, tapi ini memadatkan sejarah yang luar biasa panjang. Ini memadatkan pekerjaan Tuhan, firman Tuhan, tugas penyelenggaraan Allah yang luar biasa panjang. 1000 tahun dipadatkan hanya 32 ayat untuk menjelaskan 1000 tahunan pekerjaan Tuhan yang non-stop. Baca ayatnya. Kejadian 5 ayat 1. Mulai, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia rupa Allah. Adam umur 130 memperanakan Set, lalu Adam hidup setahun lagi, lalu Adam mati. Lalu Set umur 105 memperanakan Enos dan hidup sekian tahun lagi, lalu Set mati. Lalu Enos memperanakan Kenan, hidup sekian tahun lagi dan dia mati. Ini daftar silsilah. Siapa di sini yang ayat favoritnya silsilah? Justru terbalik, ayat paling gak ada non favorit. Aduh, silsilah ini buat apa? Capek, akhirnya kita ngantuk, otomatis ngantuk. Dan akhirnya kita Alkitabnya taruh dengan manis di rak. Sampai berdebu, sampai halamannya nempel. Nah, inilah daftar keturunan Adam. Ya, silsilah intinya kan. Tapi bahasa aslinya bukan daftar, salah. Coret ini. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, nggak dibilang this is the list of the generations of Adam. Nggak ngomong list, nggak ngomong daftar. This is the book, ya, buku, seper. Book of the genealogy of Adam. Jadi kalau bahasa aslinya adalah buku silsilah Adam. Terjemahan yang sangat salah. Saya bisa mengerti kenapa si penerjemahnya nulis daftar, padahal dari terjemahan asli, dari terjemahan Inggris aja udah ada tulisan buku. Bingung, begitu baca pasal 6 kan udah beda topik, udah tentang silsilah Adam lagi. Di pasal 5, buku. Loh, ini kan daftar, buku. Ini kan daftar. Ya mungkin ya, jemaah pakai pikiran sendiri. Ini lebih tepat daftar deh. Jadi bukunya diganti, saudara. Jadi kalau kita baca, inilah daftar, nggak ada gunanya. Kejadian pasal 6. Itu kan kurang lebih ya. Oke. Nah, jadi waktu tuh suruh Musa, ini yang tulis Musa. Musa, tulis inilah buku silsilah Adam. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya supaya kita yang terima firman ini membaca Kejadian 5 ini sebagai sebuah buku, bukan sebuah daftar. Apa itu definisi buku? Menjelaskan yang mau dijelaskan oleh sang penulis dengan detail, dengan struktur, ada pengenalannya atau introduction-nya, ada poin-poin besarnya, bahas masing-masing poin, lalu ada kesimpulannya. Pernah ngelihat buku di dunia ini, main ke Gramedia, buku cuman sabar satu sisi lagi, 32 ayat buku. Buku apa ini? Nah ini Tuhan, ini adalah buku yang berisikan banyak sekali informasi yang sangat-sangat penting untuk dan saya. Apa? Disuruh ngapain? Makan. Bukan hanya sekedar cukup tahu. Gue penasaran apa sih? Suruh makan, saudara. Hidupi. Jadi satu.
Firman dimakan, jadilah bagian dari hidup kita, berkuasa atas hidup kita. Ini adalah sekali lagi buku. Kok bisa sih? Dari ayat 1 sampai ayat 32, silsilah Adam sampai Nuh lahir. Dari Adam sampai Nuh lahir totalnya 1056 tahun. 1050 tahun sejarah 1000 tahunan ini Tuhan mau kita terima sedetil-detilnya. Banyak hal yang Tuhan ingin kita terima. Tuhan bekerja masing-masing generasi. Setiap generasi tokoh utama dalam pekerjaan Tuhan untuk masing-masing zaman itu. Zaman sejarah 1000 tahunan. Ya. Ada begitu banyak firman, ada begitu banyak janji, ada begitu banyak nubuatan, ada begitu banyak wahyu. Untuk di zaman itu, baik untuk di zaman perjanjian lama, baik untuk di zaman perjanjian baru, sampai di akhir zaman. Makanya kita sering lihat di kitab baru, sering sekali disinggung mengenai kisah 1000 tahun ini, saudara. Ada Adam kedua, ada Adam akhir. Ya. Disinggung mengenai Henok, disinggung mengenai zaman Nuh, ya, mengenai bapak-bapak leluhur iman di masa 1000 tahunan ini. Nah, jadi kalau kita gak mau tahu dan gak mengerti ini, saudara, sedangkan ini hubungannya untuk kita sampai hari akhir loh, kita jadi gak mengerti apa? Gak mengerti tugas penyelenggaraan Allah yang tadi diulang-ulang oleh Rasul Paulus, oleh firman Tuhan. Jadi Tuhan mau kita menggalinya, gali firman Tuhan ini. Ya, kita lihat Kejadian 5, hanya sedikit, tapi waktu digali sejarah Tuhan, pekerjaan Tuhan 1000 tahun. Di dalamnya ada tenggaraan rahasia Allah. Makanya Alkitab disebut sebagai kecil, dipadatkan. Ya. Nah, lalu kitab yang kecil ini dikatakan terbuka. Next please. Nah, kitab yang kecil ini dikatakan terbuka. Artinya sebelumnya tertutup. Kan terbuka. Sebelumnya tertutup. Ayat 1 ya berbicara mengenai hal yang sama. Gulungan kitab sama, biblion, Alkitab. Jadi kitab di Wahyu 10 sama. Alkitab intinya ya. Nah, Alkitab ini terbuka. Kita baca 2-3 mulai. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luar, dan dia atau dikunci dengan 7 meterai atau kunci. Tadi di awal sudah dikasih contoh banyak sekali ayat-ayat pertama dan perjanjian baru bahwa Alkitab adalah kitab yang berisikan simbol dan perumpamaan. Ada artinya, kan? Nah, makanya Alkitab kalau kita perumpamakan sebagai buah, ya seperti buah-buah pada umumnya, contohnya semangka. Ada bagian luarnya hijau tua muda, garis-garis lurus-lurus kurang lebih seperti itu. Ada bagian dalam dagingnya. Nah, ini intinya yang harus kita makan. Nah, makanya di sini dikatakan Alkitab ditulis sebelah dalam dan sebelah luar. Ya memang iya. Alkitab, coba buka Alkitab kertasnya. Ada side A, ada side B. Tapi kalau di zaman dulu yang dibuat dari kulit binatang atau dibuat dari kulit pohon, hanya ada satu sisi yang bisa ditulis, satu sisi yang kasar itu tidak bisa ditulis. Hanya saudara nonton film-film jadul zaman dulu, kisah-kisah sejarah apa kayak gitu, gulungan kitab kan. Wah, ini adalah gulungan kitab, perintah raja dibuka, kan nggak dua sisi, satu sisi, saudara, satu sisi. Mau di zaman kuno apapun itu, karena kurang lebih prinsipnya sama. Nah, tapi anehnya kitab ini kok ada bagian dalam, ada bagian luar. Ya maksudnya apa?
bagian dalam ini adalah makna rohaninya. Bagian itu yang manusia siapapun, anak SD juga bisa baca. Dikunci dengan 7 kunci atau 7 meterai. Nah, kalau kita contoh lihat, ya, inilah Alkitab. Bagimu, bagi manusia, bagi kita, penglihatan dari itu, firman Tuhan yang Tuhan kasih kepada Yesaya, ini seperti kitab yang termeterai atau terkunci. Kitab ini ada tulis bahasa manusia, dikasih ke orang yang bisa baca. Nih, baca, sono baca. Terus dia jawab, aku tidak dapat. Sebab ini termeterai. Ya, bisa sih bisa baca, tapi artinya apa ya? Apa sih artinya? Ya, jadi nggak ngerti. Walaupun orang tersebut bisa baca. Jadi ngerti saudara ya? Jadi ini kan kita genapi. Kita baca Alkitab, aduh, ini saya belajar begini, ngapain sih cerita-cerita ini, capek. Akhirnya kita tutup Alkitabnya. Terus akhirnya yang dibahas, tadi. Ya, itu lagi. Cuman kemasannya aja beda. Tapi intinya itu lagi ayat favorit. Begitu ayatnya sedikit, wah jemaat langsung komplain. Wah bahaya ini, mengancam gereja, ini jemaat bisa kabur. Ya. Nah tapi kita bukan mempermanusiakan, kita harus mengikuti firman dan kita harus ajak jemaat hanya sesuai dengan firman. Ini contoh di perjanjian lama loh saudara. Perjanjian lama tuh bosan banget, ngantuk banget, susah banget, apaan sih gitu. Nah, karena termeterai. Sama perjanjian baru juga. Ya kita baca Matius 13 ayat 34 sampai 35 mulai. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Semua yang disampaikan Yesus, semuanya. Nges nyaholah firman Yesus mah, nges hafal. Ti orang sekolah minggu, udah baca Alkitab sampai Yohanes 10 kali. Ya. Tapi kalau nggak mengerti arti perumpamaannya, nggak benar saudara, nggak cukup, bahaya. Karena semua yang Yesus sampaikan dalam perumpamaan. Nggak ada satupun yang disampaikan tanpa perumpamaan. Nah, sedangkan kita terima firman apapun dengan hurufiah. Jadilah Kristen yang hurufiah. Ini tak artinya ini tahu salah. Itu bukan jawabannya. Kalau ulangan 0 nilainya. Supaya genaplah firman yang disaleh Nabi. Ya, untuk menggenapi firman, aku mau membuka mulut menyampaikan firman. Ini kayaknya disetting supaya selesai ya. Ada yang nggak suka. Kayaknya habis. Dan memang sudah. Saudara udah jauh-jauh macet-macet datang ya. Jangan sampai ngeganjel, maksudnya apa sih gitu kan. Nah, ini ya kita bilang, yang Tuhan Yesus kok bikin orang gak ngerti gitu kan. Nah, tenang saudara. Kita baca Yohanes 16 ayat 12 mulai. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu dapat menanggungnya. Kenapa dulu Yesus gak ngomong artinya aja langsung? Percuma. Orang-orang belum bisa terima. Ibarat kita ngomong sama anak kecil hal-hal
politik, hal-hal yang gak bisa dimengerti karena belum sekolah gitu. Jadi masih kecil, masihnya tuh aku dan aku. Gak ada ketertarikan, gak akan ngerti, gak mau tahu, diomongin juga percuma. Ngomongin hal yang susah-susah, kecil ke balita, buat apa? Yang ngomongnya kita nurunin standar kita, ngomongin dunia mereka. Ini dinosaurus lucu, ya kamu suka dinosaurus apa? Hah? Kamu suka permen apa? Kamu suka warna apa? Tapi kalau misalkan ngomong hal yang sulit-sulit, nah kecilnya bengong, nggak tertarik. Ya aja udah. Kan saya berapa tahun ngajarin sekolah minggu, itu saya bingung. Saya ngajar anak-anaknya lari-lari konsen, guling-gulingan, apa gimana gitu. Akhirnya saya dipecat. Jadi nggak ngajar sekolah minggu lagi, saudara. Jadi sama Yesus juga. Kamu belum bisa menanggungnya, ya udah jadi perumpamaannya percuma disampaikan juga. Yang penting firman dicatat, ya firman. Nah, Alkitab dimeteraikan dengan 7 kunci, satu-satu akan dibuka. Ya, di zaman itu percuma kasih tahu artinya. Mereka belum mau terimanya, mereka belum sanggup, ya karena mereka masih secara rohani masih sangat-sangat baik gitu. Mengerti dunia yang Tuhan mau beritahu. Ayat terakhir untuk hari ini kita baca Yohanes 16 ayat 25 mulai. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Nah, akan datang waktunya yang kitab Daniel, Rasul Paulus, Rasul Yohanes di kitab Wahyu kasih tahu. Ini adalah pekerjaan hari akhir. Yang 1 Petrus 1 ayat 13, ini adalah pekerjaan hari akhir. Aku akan terus terang ngomong, bukan dengan kiasan lagi. Engkeknya nanti. Maksudnya apa? Akhir zaman. Nah ini yang dimaksud dengan jangan kunci lagi, jangan meteraikan lagi, buka meterainya. Ini harus digenapi. Ya, karena waktunya sudah dekat. Sudah masuk ke masa akhir zaman yang progresif. Akhir zaman itu satu masa. Dan ini akan menuju kepada kesudahannya. Nah, jadi pekerjaan terbesar apa yang Tuhan kerjakan di akhir zaman? Pekerjaan menyatakan rahasia firman Tuhan, memberitahu arti dari perumpamaan, kiasan, simbol. Ya, ini pasti digenapi. Dan ini yang terbesar. Tapi yang terabaikan, bahasa sehari-harinya tepayu. Nggak payu. Belajar firman. Mujizat yang terlilit hal ini yang sakit, mujizat dan lain-lain, pelepasan seluruh hal apapun, ngantri, nggak cukup tempatnya, saudara. Firman sedikit, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya, Tuhan, emangnya sedikit yang selamat? Ya, berjuanglah untuk masuk ke dalam pintu yang sempit itu. Aku berkata kepadamu, banyak yang ingin masuk, tapi sedikit yang mendapatkannya. Ya, sudah digenapi. Sedang digenapi. Terakhir, baca 2 ayat. Ya. Tolong ditampilkan Wahyu 5 ayat 5. Wahyu 5 ayat 5. Dua, tiga mulai. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ini harus digenapi, saudara. Harus digenapi. Bukan nanti, bukan 1000 tahun lagi. Terakhir terus. Yesaya 2 ayat 2 sampai 3, lalu kita berdoa. Ya, Yesaya 2 ayat 2 sampai 3. 2-3 akan terjadi pada hari-hari yang terakhir gunung tempat rumah Tuhan
akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran firman Tuhan dari Yerusalem. Di hari-hari terakhir, pekerjaan Tuhan adalah apa? Tuhan mengajar kita jalan-jalannya, supaya kita berjalan di jalan-jalan firman Tuhan. Ya, karena dari Sion akan keluar pengajaran firman Tuhan dari Yerusalem. Ya, kiranya kita semua menjadi orang-orang yang pergi ke gunung ini dari segala bangsa untuk menerima penggenapan firman Tuhan, yaitu belajar rahasia firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih anugerah Tuhan yang terbesar di akhir zaman ini, yang sudah dinubuatkan melalui nabi-nabi di zaman perjanjian lama, melalui rasul-rasul di zaman perjanjian baru. Kiranya Bapa, pekerjaan kasih karunia yang Tuhan nyatakan pada waktu penyataan Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman ini tidak kami lewatkan. Kami dapat sepenuhnya berwaspada, menaruh seluruh akal budi, harapan, pikiran kami sepenuh-penuhnya untuk menampung, menerima anugerah akhir zaman ini. Penyelenggaraan rahasia Allah yang tersembunyi dari abad ke abad yang sekarang Tuhan nyatakan. Biarlah Bapa, kami semua bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi orang-orang yang memakan Alkitab, memakan firman Tuhan. Biarlah kami semua dapat sungguh-sungguh, semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang adalah firman dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Kami mau berdedikasi, memberikan seluruh hidup kami untuk firman Tuhan yang adalah Tuhan masuk, berkuasa, bertahta, menuntun, membimbing kami semua di jalan-jalan kebenaran firman Tuhan yang selama ini kami banyak sekali abaikan. Ada begitu banyak firman Tuhan yang belum kami mengerti. Biarlah Bapa, Engkau mengaruniakan ini kepada kami semua, sehingga setiap langkah kami hanya dituntun oleh firman Tuhan saja, sehingga kami dapat masuk ke dalam pintu yang sempit tersebut, dan kami semua dapat menerima setiap janji-janji pekerjaan, perlindungan, berkat Tuhan yang berlimpah-limpah di hari akhir ini ya Bapa. Kiranya Bapa tidak ada satupun dari kami yang mengabaikan dan berjalan bukan di jalan firman-Mu, tapi tolong Bapa anugerahkan kami semua dan seluruh anggota keluarga kami, seluruh aspek kehidupan kami, kiranya semua ada di dalam kebenaran firman Tuhan saja. Bapa tolong berkati kami semua, khususnya yang sedang sakit, yang sedang lemah, yang sedang dalam permasalahan, sedang dalam pergumulan apapun. Bapa kami percaya saat Tuhan Yesus yang adalah firman Tuhan, kami betul-betul sambut dalam hati kami, seluruh kegelapan, sakit, penyakit, permasalahan apapun dapat Tuhan selesaikan. Melebihi daripada apa yang kami bisa bayangkan, pikirkan, bahkan timbul dari dalam hati kami. Itu yang Tuhan akan anugerahkan kepada kami. Kiranya Bapa, kami semua dapat sungguh-sungguh bangkit iman kami, dan semakin hari semakin haus, semakin lapar, semakin rajin untuk belajar firman Tuhan sampai kami semua disempurnakan menjadi rupa gambar Tuhan yang adalah firman Tuhan. Tolong lindungi, berkati setiap perjalanan rumah tangga keluarga, semua yang hadir di sini, semua yang di Zoom di luar kota Bandung. Tolong Bapak ingat semua yang melayani, Tuhan balas dengan kesehatan, dengan kelancaran, dengan kesuksesan berlimpah-limpah, sehingga semua dapat kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan berkati.